Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang patuh terhadap ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang zakat ya. Nah, ini kita ada ilustrasi zakat seperti ini ya. Pembagian zakat, membagikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu ya. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang zakat fitrahnya. Nah, langsung saja ya. Definisi zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah ini adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Jadi secara bahasa emang fitrah itu atau fitrah itu ya berasal dari bahasa Arab, itu mengandung arti suci atau bersih ya. Makanya secara bahasanya pun menjadi zakat untuk membersihkan diri kita. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Itu adalah secara istilah zakat fitrah. Makanya jadi tidak dibatasi siapapun itu orangnya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya masih kecil atau sudah dewasa, itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, bahkan bayi yang baru lahir pun ketika dia sudah masuk ke bulan suci Ramadan, maka itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dengan syarat sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Itu ya, itu secara istilah saja sudah jelas gitu ya. Jadi zakat yang wajib untuk dikeluarkan oleh setiap umat manusia khususnya Islam ya, yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Itu ya, itu secara definisinya sudah jelas. Itu ya. Jadi kita sebagai umat Islam wajib untuk mengeluarkan zakat. Untuk apa? Untuk mensucikan diri kita. Makanya disebut dengan zakat fitrah. Itu definisinya ya, awas. Nah, terus dalil zakat fitrah itu ada banyak ya, sebenarnya dalam Al-Qur'an itu ada banyak sekali. Di sini saja sudah ada 3 nih. 3 surat yang menjelaskan tentang zakat. Itu ya. Kita ambil yang pendeknya saja. Itu yang paling bawah ya. Surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Al-ayah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu adalah sebagian kecil dalil tentang zakat fitrah. Ya sudah jelas dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan kalau kita itu diperintah untuk zakat. Itu ya, perintah salat, diperintah zakat. Dan itu memang kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta kita
agar bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah dalil Al-Qur'annya ya. Jadi sudah jelas dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang zakat ini gitu ya. Jadi kita tidak usah ragu lagi untuk mengeluarkan zakat karena ini memang perintah dari Allah dan Rasulnya. Itu ya. Itu tuh Al-Qur'annya, dalil Al-Qur'annya. Nah, sekarang dalil zakat fitrah dari segi hadis. Ya, kita langsung saja ke artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, nah berarti ini merupakan zakat yang diterima. Nah, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa zakat fitrah itu harus dibayarkan atau harus diberikan maksimal sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, nah kita keluarkan dulu zakatnya. Kita memberikan zakat kita kepada fakir miskin. Itu ya. Itu maksimalnya, batas maksimalnya itu adalah sebelum sholat Idul Fitri. Jadi misal kita sebelum ke masjid, sebelum sholat Idul Fitri, nah kita subuhnya itu datang ke rumah seseorang yang memang kurang mampu gitu ya dari segi makanan dan sebagainya. Nah, kita keluarkan zakatnya. Ya, bisa sebelum subuh. Atau bahkan bagusnya itu malamnya. Besoknya kita Idul Fitri. Nah, malamnya itu kita keluarkan zakat. Apalagi kalau dalam bentuk yang memang masih diolah seperti beras, ya, itu kan otomatis harus diolah terlebih dahulu. Tidak bisa kita sebelum sholat Idul Fitri memberikan beras, itu kan otomatis dia mau makan gimana gitu, ya. Karena harus diolah terlebih dahulu, makanya lebih baik sebelum kita besoknya sholat Idul Fitri. Nah, malamnya itu kita keluarkan zakatnya. Itu lebih baik. Jadi sebenarnya kalau sudah masuk ke bulan suci Ramadan itu sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kita satu Ramadan sudah masuk, nah itu sudah bisa kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, cuman bagusnya itu malam sebelum kita sholat Idul Fitri. Jadi malamnya itu kita keluarkan, itu bagus. Karena memang harus diolah terlebih dahulu. Itu ya. Kalau setelah sholat Idul Fitri, itu bukan zakat fitrah namanya. Tapi apa? Ya sedekah aja itu mah. Gitu ya. Jadi tidak termasuk zakat fitrah. Jadi beda ya antara zakat fitrah dengan sedekah, itu beda. Walaupun ya sama-sama saja memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Sama saja sebenarnya. Cuman yang menjadi bedanya itu adalah ketika zakat ini yaitu khusus untuk orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kalau zakat fitrah itu, ya. Makanya kalau setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri tidak masuk zakat, besoknya sedekah itu, ya. Nah, makanya ini harus kita pahami dengan baik. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sok kurma atau satu sok gandum. Ini dulu ya. Kalau sekarang kita harus dengan makanan pokok yang kita makan pada saat ini. Kalau dulu emang makanan pokoknya ya gandum, kurma gitu kan. Kalau sekarang ya kita memakainya ya beras saja. Gitu ya, beras. Bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Nah, jadi sama saja ya sebenarnya. Jadi intinya kita harus mengeluarkannya itu sebelum melaksanakan sholat id, itu aja. Itu batas maksimalnya. Ya, lebih baik sebelum sholat idnya malamnya, itu lebih baik. Nah, ini adalah dalil dari segi hadis. Terus syarat zakat fitrah yang pertama itu Islam, tentu saja ya. Karena memang kalau di luar Islam itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama itu pasti Islam. Yang kedua, hidup pada saat bulan Ramadan. Itu yang tadi yang dijelaskan tadi. Kalau sudah lahir ya, ketika bulan suci Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, lahir seorang bayi, maka bayi tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Itu. Nah, hidup pada saat bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarnya berapa? Kurang lebih 2,5 kg. Ya. Atau kita bisa lebihkan 3 kilo misalkan, bisa, boleh saja. Gitu ya. Yang penting tidak boleh kurang dari 2,5 kg. Tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Gitu ya. Nah, itu syaratnya. Islam, hidup di saat bulan suci Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan rezeki. Kalau tidak punya gimana? Nah, kalau tidak punya gimana? Tidak apa-apa, ya. Dia yang akan menerima. Dia yang akan menerima. Kalau tidak punya, sama sekali tidak punya untuk mengeluarkan zakatnya, berarti dia yang menerima gitu. Ya. Ya, kalau tidak punya sama sekali mau gimana gitu ya. Nah, itu. Jadi itu menjadi syarat kita mempunyai kelebihan rizki. Kalau tidak punya sama sekali, tidak apa-apa. Berarti orang tersebut yang akan menerima rizki dari kita, menerima zakat dari kita. Itu syaratnya. Terus rukun zakat fitrah, yang pertama niat, tentu saja ya. Karena amalan tanpa niat tidak akan diterima. Itu yang pertama, harus niat terlebih dahulu. Yang kedua ada muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Nah, kitanya yang akan zakatnya itu disebut dengan muzaki. Yang ketiga ada mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat, yang berhak menerima zakatnya. Itu rukun. Kalau tidak ada yang menerima berarti ya tidak wajib. Ya, tapi mustahil karena memang sekarang itu banyak sekali orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dari kita. Ya, banyak sekali. Makanya wajib kita untuk mengeluarkan zakat. Itu ya. Ada muzaki yang zakatnya, ada mustahik yang menerimanya. Harus bisa dibedakan ya. Nah, yang ketiga, yang keempat ada harta yang untuk berzakat. Jadi ada hartanya, ada kelebihannya. Ada untuk zakat, ada untuk zakatnya. Itu syarat dan rukun zakat fitrah. Awas, pahami dengan baik ya. Nah, macam-macam zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3 sampai 3,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras. Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum hingga kurma kering untuk memberikan zakat fitrah. Banyak saja ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan pokok dalam di daerah tersebut. Ya, kalau memang beras ya beras, kalau memang gandum ya gandum gitu kan. Nah, jadi menyesuaikan dengan daerah setempat saja. Yang ketiga, dengan uang seharga dengan makanan pokok tersebut. Boleh dengan uang. Gitu ya, boleh dengan uang, boleh. Jadi jangan sampai ragu, kita dengan uang boleh enggak? Boleh saja. Ya, karena banyak ulama-ulama yang memang membolehkan dengan uang. Gitu ya, apalagi uang tersebut ya bisa diberikan dengan lauk pauknya misalkan. Ya. Orang tersebut punya berasnya, cuman tidak punya lauk pauknya, otomatis kita boleh memberikan zakat dalam bentuk uang. Uangnya itu untuk apa ya? Untuk memberikan bahan-bahan penunjang bahan pokok tersebut. Gitu ya. Jadi boleh dengan uang. Nah, hukum zakat fitrah apa? Fardhu ain atau wajib. Jadi setiap individu muslim, apalagi muslim ya, itu
itu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak zakat, karena memang fardu. Yang namanya fardu berarti tidak boleh ditinggalkan, ya, tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu hukumnya, ya harus jelas, ya. Jadi wajib. Nah, sekarang masuk ke tata cara zakat fitrah, ya. Nah, yang pertama caranya seperti apa? Membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, bisa beras ataupun gandum, atau uang seharga makanan pokok tersebut. Jadi kalau uangnya itu, kalau kita zakatnya dengan uang, ya misalkan harga bahan pokoknya itu berapa? Ya kan kalau dengan beras itu takarannya, nah yang kedua takarannya itu sebesar 2,5 kilogram. Nah, harga 2, kilogram beras itu berapa harganya? Nah, itu kita keluarkan uang seharga dengan beras tersebut. Gitu ya. Makanya kalau bisa itu dilebihkan, jangan sampai kurang. Ya, kalau lebih nggak apa-apa. Nah, kalau kurang itu jadi masalah. Gitu ya. Kayaknya harus lebih. Itu yang kedua, takarannya harus 2,5 kilogram. Nah, itu. Jadi niatnya, nah awas tadi jangan sampai lupa rukunnya, ya. Rukun zakat fitrah itu harus niat. Harus niat. Kapan nih Pak niatnya? Nah, niatnya itu bisa ketika kita sedang mengambil berasnya. Misal kita ketika memisahkan beras nih dari ember misalkan, kita pisahkan untuk zakat kita, untuk zakat fitrah kita. Nah, ketika memisahkan itu kita berniat, ya Allah saya akan mengeluarkan zakat ini untuk mensucikan diri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Dengan bahasa Indonesia juga boleh. Ya, boleh. Nah, jadi ketika kita memisahkan beras dari ember yang besar untuk kita pisahkan sebagai zakat fitri, nah ketika memisahkannya itu kita berniat, itu boleh, ya boleh sekali. Jadi harus berniat, itu yang terpenting harus niatnya. Jadi ketika memisahkannya pun boleh. Ketika kita memberikan kepada yang berhak mustahik tadi secara langsung misalkan boleh saja. Jadi niatnya ketika memberikan kepada orang yang menerima itu boleh, ya. Ketika memisahkannya pun boleh, apalagi ketika akan langsung memberikan kepada orang yang menerima zakat tersebut boleh sekali, gitu ya. Nah ini diantaranya ada niat-niat untuk zakat fitrah, ya. Ini yang sering kita gunakan untuk niat. Jadi, tapi kalau tidak bisa dengan bahasa Arab pun nggak apa-apa, dengan bahasa Indonesia pun jadi gitu kan. Jadi ya kalau kita nggak bisa dengan bahasa Arabnya nggak apa-apa, kita bahasa Indonesia aja pakainya. Saya berniat zakat fitrah pada kali ini karena Allah Ta'ala, udah jadi itu, ya. Adapun dengan bahasa Arab yang sering kita gunakan gitu kan, yang pertama itu untuk diri sendiri, itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ya, saya mengeluarkan zakat fitrah saya untuk diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Udah seperti itu ya. Adapun untuk istri ini tinggal ditambah aja anzauzati, ya. Untuk istriku fardu lillahi ta'ala. Terus yang ketiga untuk anak laki-laki an waladi fardu lillahi ta'ala. Bisa saja ya. Ini dengan bahasa Arab gitu. Tapi sebenarnya dengan bahasa Indonesia pun, bahkan dengan bahasa Sunda pun itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu kan, ya boleh-boleh saja. Jadi tidak usah pusing dengan niat-niat dengan bahasa Arab, gak apa-apa. Dengan bahasa Indonesia pun atau bahasa Sunda pun itu boleh-boleh saja. Nah, ini sama juga niatnya ya. Untuk anak perempuan seperti apa ada, untuk diri sendiri dan sekeluarga, seluruh keluarga seperti apa. Nah, ini niatnya tinggal dibaca saja ya. Terus untuk
orang yang diwakilkan itu ada niatnya seperti apa, gitu ya. Jadi yang terpenting niat. Kalau tidak niat ya tidak jadi berarti, gitu ya. Hanya harus dipahami dengan baik. Nah, sekarang keutamanya apa sih? Nah, keutamaan zakat fitrah itu adalah satu, menyempurnakan puasa kita. Jadi dengan zakat fitrah maka akan sempurna puasa kita. Gitu ya, akan sempurna. Yang pertama, yang kedua dapat memberi ampunan dosa. Itu saja ya, kita sebagai umat manusia banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Baik yang disengaja ataupun yang tidak, pasti kita melaksanakan dosa. Tidak ada satu orang pun yang terbebas dari dosa. Makanya salah satu cara untuk kita diampuni dosa itu dengan zakat. Ya, dapat memberikan ampunan. Yang ketiga, menjadi jalan menuju surga insyaallah. Mudah-mudahan ketika kita mengeluarkan zakat kita, maka itu menjadi jalan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, amin. Yang keempat, dihapuskan kesalahannya. Tuh, sama ya, diampuni dosa-dosa, dihapuskan kesalahannya. Yang kelima, harta menjadi lebih berkah. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, ya. Bertambahnya kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kan rezeki kita itu akan berkah, akan menjadi lebih banyak ketika kita keluarkan zakatnya. Kayaknya harus yakin ya. Harus yakin. Harta menjadi lebih berkah. Insya Allah dengan kita keluarkan zakatnya, harta kita itu akan menjadi lebih banyak, lebih berkah. Walaupun tidak banyak misalkan, tapi berkah. Berkah itu gimana sih? Bermanfaat. Baik bagi diri kita, bagi orang lain, jadi bermanfaat harta kita itu. Ya, bukan dilihat dari nilai banyak atau sedikitnya kalau berkah itu ya. Tidak dinilai dengan seperti itu. Tapi ketika kita bisa memberi kepada orang lain, nah itu berkah. Bisa digunakan oleh diri kita sendiri yang halal, yang baik, nah itu berkah. Ya, jadi tidak diukur dengan besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya harta. Ya, tidak bisa diukur dengan itu kalau berkah. Nah, terus yang keenam, mendapatkan pahala tentu saja ya. Yang ketujuh, berbagi kepada sesama muslim. Dan ini semua ya, keutamaan-keutamaan ini itu akan diberikan kepada diri kita masing-masing. Makanya kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, diwajibkan kita untuk memberi kepada orang lain. Ya. Tapi jangan terpaku dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu kan dalam setahun hanya satu kali sebenarnya dikeluarkannya. Ya, tidak sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, selama hidup ini tidak sebanding dengan zakat yang dikeluarkan oleh diri kita. Zakat fitrah itu hanya setahun, dari setahun itu hanya sekali saja. Nah, makanya kita ada sedekah. Sedekah itu bebas ya, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan kita bebas memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi diri Bapak pribadi, umumnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk ahli-ahli ibadah, ahli-ahli zakat, ahli-ahli sedekah ya, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kenikmatan yang lebih oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, yang berkah. Ya, tidak akan susah ketika kita memberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Ya, karena dari sebagian harta yang kita miliki ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Itu ya. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.